Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, dengan Pak Muji di sini, kita perkenalan dulu. Insya Allah di kelas 6 ini, selama 1 tahun ke depan, teman-teman, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan sama-sama belajar dengan Pak Muji. Pak Muji mau perkenalan dulu. Nama lengkapnya Mujiono. Teman-teman bisa panggil dengan nama Pak Muji saja cukup. Kemudian mungkin ya sekitar 6 bulan ke depan kita akan belajar secara virtual dengan platform atau dengan medianya itu mungkin bisa Zoom atau WhatsApp atau yang lainnya begitu. Nah, untuk materi awal ini Pak Muji mohon maaf, harusnya pekan yang kemarin itu sudah masuk materi ini, materi awal tuh. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya tertunda. Baik, untuk materi awal ini kita akan sama-sama belajar tentang satu surat di juz 30 yang Pak Muji yakin teman-teman sudah hafal semua, bahkan bacaannya pun sudah tartil insya Allah karena sudah kelas 6 ya, begitu. Yaitu tentang surat Al-Kafirun. Kita sama-sama simak terlebih dahulu ya bacaan dari surat Al-Kafirun yang Pak Muji dapatkan di YouTube. Berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah disimak ya bacaannya ya teman-teman ya. Jadi surat Al-Kafirun seperti yang tadi teman-teman simak bacaannya, pastinya sudah hafal semua, dan terjemahannya tadi mungkin teman-teman sudah lihat sekilas. Kita coba lihat lagi terjemahannya, karena untuk pembahasan surat Al-Kafirun bukan lagi tentang bagaimana menghafalnya, teman-teman harus menghafal bacaannya, tapi lebih ke kandungannya dan isi dari surat Al-Kafirun itu apa saja. Kita akan coba satu-satu untuk terjemahannya. Yang ayat pertama, katakanlah Muhammad, ini maksudnya Nabi Muhammad ya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat keduanya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat berikutnya, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lanjutannya, wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Teman-teman semuanya, kelas 6 yang Pak Muji banggakan, di surat Al-Kafirun ini diriwayatkan bahwa asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya surat ini, satu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan penawaran dari kaum kafir, dari orang-orang kafir, yang penawarannya itu yang kurang lebihnya seperti ini dialognya. Wahai Muhammad, bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhan kamu dan besok bergantian kamu menyembah Tuhannya kami. Begitu. Jadi mereka melakukan penawaran bahwa orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir ketika itu mau menyembah Allah, tapi dengan catatan bergantian besoknya Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang kafir, yaitu berhala, patung-patung begitu. Kemudian dalam kejadian tersebut turunlah wahyu ini, turunlah surat Al-Kafirun ini yang menegaskan bahwa dalam beragama itu memang ada toleransi, itu ada toleransi. Jadi dalam beragama itu ada toleransi.
Nanti toleransi itu apa? Berikutnya akan kita bahas. Jadi ada toleransi yang kita memang hidup bermasyarakat, pasti kan teman-teman tetangganya ada yang non muslim ya, ada yang juga bukan orang Islam. Nah, itu perlu ada tata caranya bagaimana dalam bertetangga dengan orang yang bukan Islam. Tapi dalam surat ini menegaskan bahwa dalam Islam itu kita tidak dibenarkan untuk mencampur adukan yang urusan ibadah begitu. Kalau urusan ibadah itu tidak boleh kita mengikuti ibadahnya mereka. Mereka pun ya tidak boleh mengikuti ibadah kita kecuali memang sudah menjadi pemeluk agama Islam. Kurang lebih seperti itu tuh kandungannya. Nah, kegiatannya teman-teman silakan tuliskan di kertas. Di kalau memang bukunya sudah ada, buku PDF sudah ada, alhamdulillah. Lengkapi ya tabel berikut ini nih. Ini informasi dasar sebenarnya tentang surat Al-Kafirun. Teman-teman coba tuliskan. Ini Pak Muji berikan 3 contoh, 3 informasi. Teman-teman boleh tambahkan lebih banyak, lebih oke lagi. Yang Pak Muji berikan contoh di sini di surat Al-Kafirun itu termasuk kelompok surat apa? Sudah tahu ya, kan pilihannya ada 2 tuh. Kalau di surat itu pilihannya ada 2. Dia surat termasuk kelompok surat ini dan ini. Nah, silakan teman-teman cari. Kemudian jumlah ayatnya sangat mudah itu. Kemudian surat yang keberapa nih di Al-Qur'an ini? Urutannya. Tuh, surat Al-Qur'an yang keberapa? Urutan yang keberapa? Kan kalau yang pertama itu apa? Ya, Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah. Nah, di surat Al-Kafirun itu surat yang keberapa? Informasi yang lain teman-teman silakan kembangkan. Pak Muji berikan contoh 3 ini. Jadi boleh dikembangkan misalkan hukum bacaannya boleh. Teman-teman lebih hebat lah dari Pak Muji tentang itu. Baik. Nah, dari gambar ini sudah menjadi apa namanya? Pemandangan yang biasa ya kalau teman-teman kita ini ada di Depok atau ada di kota-kota besar di mana keberagaman agama itu sangat lumrah, sangat banyak. Apalagi kalau teman-teman yang tinggalnya di Depok sekitaran Jalan Pemuda tuh, itu juga berdiri tempat-tempat ibadah agama Nasrani, agama Kristen. Dan dalam hidup bermasyarakat kita wajib saling menghargai. Mereka sedang beribadah, kita hormati, kita hargai. Mereka pun juga sama, ketika kita beribadah juga kita saling menghargai. Nah, kegiatan berikutnya, tadi sudah ya yang pertama tuh mendata, menulis informasi dari surat Kafirun. Kegiatan berikutnya terkait dengan gambar ini, teman-teman tuliskan di buku PAI-nya. Menurut teman-teman, tuliskan ya di buku PAI-nya nanti ya, di buku tulisnya. Menurut teman-teman, perbuatan apa saja sih yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan antar umat beragama. Tuh, antar orang tetangganya itu ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Nah, apa saja yang boleh tuh antar umat beragama yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh. Begitu. Jadi sudah 2 ya kegiatannya ya. Oke. Ini ibadahnya sudah tahu ya. Ini kalau yang ini ya ini salah satu tempat ibadah atau tempat suci umat Islam. Kalau yang ini salah satu tempat ibadah umat Kristiani. Kalau yang ini umat Buddha ataupun Hindu nih ya. Oke, begitu. Nah, ini yang sudah Pak Muji tadi sampaikan di awal. Jadi isi dari surat Al-Kafirun itu lebih ke mengajarkan cara sikap kita menghadapi perbedaan beragama atau istilahnya toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi. Ya, toleransi itu sikap yang tidak menyimpang aturan. Jadi sikap yang tidak menyimpang aturan. Aturan bagaimana? Ya aturan yang ada di masyarakat itu, aturan yang ada di negara itu, itu aturan yang memang tertulis dalam undang-undang ataupun tidak tertulis begitu. Nah, di surat Al-Kafirun ini mengajarkan toleransi. Toleransi itu tapi dalam dalam beragama, ini kita nih antar agama dengan orang yang non muslim, orang Islam nih kita dengan orang yang non muslim, orang Kristen atau Buddha itu hanya dalam boleh bentuk muamalah. Itu toleransinya hanya dalam bentuk muamalah. Apa itu muamalah? Sosial bermasyarakat. Bagaimana kita bertetangga. Nah, itu toleransinya boleh dalam hal itu. Jadi ketika kita punya kelebihan makanan atau masak yang cukup banyak, tetangga kita walaupun orangnya non muslim berbagi, itu toleransi. Terus
kita sedang apa namanya, ya kita mengetahui tetangga itu kita sakit, dia juga non muslim, kita jenguk, itu toleransi. Kemudian dia sedang merayakan hari hari rayanya, kalau hari raya misalkan orang Kristiani di 25 Desember ya, Natal ya, kita mengucapkan, itu toleransi? Bukan, itu tidak toleransi, karena toleransi hanya dalam bentuk muamalah atau sosial bermasyarakat atau bertetangga lah, dalam hidup bertetangga, yang hanya boleh itu. Kaitan sama ibadah antar umat beragama tidak boleh, tidak ada toleransi. Jadi kita nggak boleh ngucapin selamat hari raya di ibadahnya, di kegiatan keibadahan dia, atau hadir apalagi tidak boleh. Atau bahkan keluarga sendiri, misalkan di keluarga ada yang non muslim gitu, terus kita mengucapkan selamat hari rayanya yang memang beda dengan kita yang Islam, tidak boleh tuh ya. Nah, kalau untuk toleransi sesama agama, toleransi yang sesama agama Islam nih antar dia antar sesama agama Islam di rumah ataupun di tetangga kita, itu boleh dua hal gitu. Jadi toleransinya dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah, toleransinya gimana maksudnya? Ya, teman-teman pasti paham. Nanti Pak Muji akan juga ada materi. Sebenarnya kalau offline tuh Pak Muji akan sampaikan di awal sebenarnya tentang tata cara sholat dan wudhu. Karena itu sangat mendasar, sangat penting. Nah, dalam hal ibadah, dalam toleransi sama sesama agama Islam, dalam hal ibadah itu gimana? Kita toleransi. Ada yang kalau subuh itu pakai kunut, ada yang tidak. Kita toleransi, kita menghargai. Ada yang apalagi mungkin tata cara sholatnya ya, gerakannya sedekap sedekap di setelah takbir, ada yang di dada, ada yang agak ke bawah sedikit, ada yang miring sebelah kiri. Kita toleransi itu. Jadi dalam toleransi sesama Islam itu dalam hal ibadah diperbolehkan, bukannya diperbolehkan, memang harus. Jadi nggak boleh saling bertentangan tuh, merasa benar yang cara ibadahnya begini, yang begini salah, tidak boleh. Yang kedua dalam hal muamalah, dalam bermasyarakat sudah pasti. Apalagi sesama muslim, kita harus saling menghargai, menghormati. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan tidak apa ya? Tidak, Pak Muji lupa. Intinya perintah untuk saling menghormati, menghargai, menyayangi sesama muslim begitu. Kemudian contoh lainnya ya kita toleransinya itu menghargai perbedaan tentunya. Ini walaupun dengan non muslim juga sama, kita tetap menghargai perbedaan, terus menjalin persahabatan, persaudaraan, terus yang pasti lebih harus kita jaga kesopanan santunan kita begitu. Yang intinya jangan sampai perbedaan beragama itu bisa menjadikan perpecahan begitu. Karena beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman sempat mengikuti beritanya, ada ya kejadian yang memang dipicu oleh perbedaan agama gitu. Istilahnya SARA kalau nggak salah. Iya begitu. Lanjut. Sudah selesai ternyata. Jadi kegiatannya di dua tadi ya, kalau teman-teman masih ingat, ada tentang informasi penting apa dari surat Al-Kafirun yang teman-teman bisa tuliskan. Tadi Pak Muji berikan 3. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim hidup bertetangga dengan seorang non muslim? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Tuliskan di buku PAI-nya, kemudian hasil cukup difoto saja, kirimnya ke wali kelasnya. Jangan langsung ke Pak Muji. Kirim ke wali kelas dulu, nanti wali kelas sudah lengkap, baru wali kelasnya akan kirim ke Pak Muji. Itu saja dari Pak Muji untuk di perdana ini, pertama ini. Sepertinya nanti akan banyak kegiatan yang kita lakukan, ya entah dengan video atau lain halnya. Mudah-mudahan tetap maksimal dan teman-teman tetap juga semangat dan sehat gitu. Pak Muji cukup, kita sudahi sama-sama dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.